Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Derwanto. Channel yang orang biasa. Saudaraku, kali ini saya ingin mengajak penonton untuk sedikit berbincang. Prabowo Subianto bukan proksi dari Jokowi. Proksi itulah wakil untuk mewakili kepentingan dari Joko Widodo. Apakah benar Prabowo setelah dilantik menjadi presiden akan ditempatkan atau menempatkan diri sebagai mewakili berbagai macam kepentingan dari Joko Widodo? Saudaraku, jika Prabowo dilantik sebagai presiden RI menggantikan Joko Widodo, sangat tidak mungkin seorang Jenderal Kopassus akan dijadikan proksi. Jokowi itu hanya digunakan oleh Prabowo untuk memenangkan pertarungan kekuasaan, bukan untuk menjadi proksi Jokowi. Kalau kita tilik jauh ke belakang, langkah politik Jenderal Prabowo ini sangat senafas dengan pergerakan seorang anggota pasukan Kopassus di dalam memenangkan sebuah pertempuran dengan berbagai macam keterampilan dan strategi. Biasanya pasukan Kopassus itu memiliki kemampuan menyamar, menyusup, melakukan penetrasi ke sarang lawan, dan menguasai sebuah teritorial. Dan nampaknya ini sangat senapas dengan langkah politik dan atau manuver politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Di mana pada saat dia pemilu di tahun 2019, Prabowo adalah rival dari Jokowi. Tetapi setelah Prabowo mengalami kekalahan, Prabowo kemudian mendapatkan tawaran untuk ikut bergabung di kabinet Jokowi. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Prabowo Subianto dengan mengambil risiko yang sangat besar, adanya yang menimbulkan kekecewaan bagi para pendukungnya. Karena Prabowo saat itu merupakan representasi dari kepentingan bagi rakyat Indonesia yang tidak berkeinginan Joko Widodo untuk menjadi presiden periode 2019-2024. Tetapi langkah Prabowo ini sangat luar biasa dan banyak mendapatkan tangan dan banyak ekspresi kekecewaan. Tetapi itu langkah yang harus dilakukan oleh Prabowo. Karena dia sudah beberapa kali maju, masuk dalam kontestasi pemilihan presiden, dan dia belum bisa meraih posisi jabatan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu dia melakukan manuver yang tidak terduga sama sekali. Dan mungkin sangat tidak logik ketika seorang rival mengalami kekalahan dalam perebutan jabatan presiden, namun kemudian setelah kalah dia kemudian bergabung bersama Joko Widodo yang notabene itu adalah lawan politik. Nah, bergabungnya Prabowo di dalam kabinet Jokowi itu ternyata pada akhirnya berhasil menghantarkan Prabowo Subianto duduk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan manuver politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto tidak hanya berhenti pada titik sekedar bergabung dalam kabinet Joko Widodo, tetapi juga dia mencoba merengkuh dan merangkul sang putra mahkota Raka Buming Raka sebagai wakil presiden untuk lebih meyakinkan bahwa presiden akan memberikan dukungan penuh untuk menghantarkan pasangan calon presiden Prabowo dan Raka Buming Raka. Nah, ternyata seolah-olah ingin menjadikan Prabowo Subianto sebagai proksi. Padahal sesungguhnya dalam konteks politik, Prabowo itu hanya melakukan aliansi strategis kepada lawan politiknya. Karena memang politik itu serba tidak bisa ditebak, perubahan sangat dinamis, maka Joko Widodo dikunci dan terkunci dengan
menempatkan dengan dijadikannya Gibran menjadi pasangan calon wakil presiden Prabowo. Bukan hanya terkunci Joko Widodo, tetapi itu merupakan gayung bersambut, sehingga Joko Widodo pun berusaha secara maksimal. Terlihat pada saat yang sama, Joko Widodo tanpa sungkan-sungkan untuk melakukan kampanye politik dengan berbagai macam cara. Sampai-sampai dia mengusak-ngusik, mengobrak-abrik basis-basis dari partai yang pernah membesarkannya, basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di mana pada saat yang sama, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Singkat kata, Prabowo akhirnya terpilih dan menjadi presiden. Nah, banyak tokoh politik yang memang hampir-hampir tidak bisa mengikuti langkah politik dan manuver politik Prabowo. Salah satu di antaranya adalah tokoh lokomotif reformasi, yaitu Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ini sesungguhnya sejak dahulu kala sudah kesangsem, sangat berkeinginan untuk menjadikan Prabowo Subianto memimpin Republik Indonesia ini. Jadi keinginan seorang Amin Rais untuk menempatkan Prabowo sebagai Presiden RI ini adalah merupakan visi. Dan sejak lama itu mengendap, dan keinginan yang mengendap itu ternyata di tengah perjalanan mengalami ganjalan. Karena ketika pada saat Pak Amin Rais mendirikan partai baru, yaitu dia hengkang dari Partai PAN, kemudian Partai Umat, secara diam-diam Pak Amin Rais mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo Subianto. Tetapi komunikasi yang terjalin pun komunikasi yang dijalin secara senyap, di mana Prabowo melakukan komunikasi melalui kader partai yang lain. Nah, hingga pada saat verifikasi pun Partai Umat juga mendapat dukungan penuh dari Prabowo Subianto. Namun itu tidak mengemuka ke hadapan publik. Menurut saya, pada saat Prabowo membentuk kabinetnya, ada keinginan dari Joko Widodo untuk menempatkan atau mengendorse beberapa kandidat menteri untuk ditempatkan di dalam kabinet Prabowo Subianto. Prabowo Subianto pasti sudah memiliki portofolio untuk mendukung, untuk mewujudkan visinya. Seorang presiden terpilih, tentunya dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan kewenangan yang dimiliki. Adalah sangat tidak mungkin manakala Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dia akan menjadi proksi dari Joko Widodo. Kendati pun sang putra mahkota menjadi wakil Presiden Republik Indonesia, saya berkeyakinan bahwa Saudara Gibran, wakil Presiden Republik Indonesia, tidak akan diberi peran yang signifikan untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Karena Prabowo sangat memahami itu. Wakil Presiden Gibran itu hanya sekedar menjadi stepping stone bagi Prabowo Subianto untuk mendapatkan kursi Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi akan merasa kelimpungan. Namun demikian, setidak-tidaknya Jokowi secara simbolik telah berhasil menempatkan sang putra mahkota sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Simbolik itu adalah menunjukkan bahwa dia masih berkuasa. Dia masih mampu mengendalikan kekuasaan. Meskipun itu hanya secara simbolik. Karena politik Jawa pun, manakala dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya, maka dia akan berusaha bisa mengendalikan secara simbolik. Dalam konteks ini mungkin proksi secara simbolik bisa diraih dan direngkuh oleh Joko Widodo. Demikian saudaraku,
Salam jumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.